sebelum kita mulai pembelajaran IPA, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, diangkat tangannya, dipejamkan matanya. 现在我们要感受祷告，上帝感谢您，让我们平安来到学校。这与我们美丽的校园、可爱可亲的老师、友善的朋友。现在我们要开始学习了，请您保佑我们一块学习，健康成长。Amin. Oke. Kemarin kita sudah menghafalkan apa? Jembatan keledainya perubahan musim ya. Nah, jembatan keledainya perubahan musim itu lausan negara mana aja yang termasuk bumi bagian utara atau bumi bagian selatan, itu kalian bisa lihat di peta. Pokoknya ada lintang utara, berarti itu adalah bagian dari bumi bagian utara. Kalau lintang selatan itu adalah bumi bagian selatan, gitu ya. Nah, kemarin ada soal yang salah, Brunei. Jadi Brunei itu lintang utara. Jadinya dia termasuk adalah bagian bumi utara. Kalau Australia, Indonesia itu bagian bumi selatan, gitu ya. Karena termasuk sudah lintang selatan atau LS, gitu ya, Nak ya. Dari sini ada yang sudah membaca materinya tentang revolusi bumi. Nah, yuk sekarang gini, sebelum kita beranjak ke revolusi bumi, Lasa Sakti ingin kalian membuat project. Nah, project IPA. Kalau yang kemarin itu yang mengumpulkan ekobrik, itu Lasa Sakti sudah bikinkan project supaya bisa menaikkan nilai keterampilannya kamu, ya. Coba Lasa Sakti cek dulu, mungkin Lasa Sakti ada yang terlewatkan. Yang mengumpulkan ekobrik itu di Lause Septi ada siapa aja ya? Ada Kito. Kito ini nilainya kemarin Lause Septi janjinya 2 nilai ya? 3 apa 2 ya nilainya 100? 2 nilai ya? Oke, Kito Lause Septi Uban nilainya jadi 102. Kemudian ada Kito, kemudian Tirsa sudah kumpulkan. Tirsa. Kemudian ada siapa lagi? Jessica sudah. Jessica nggak jadi. Jolin, ya, ada Jolin. Kemudian Karen. Terus Apple ini ada nilainya yang kosong ya. Sebentar, Karen ini nilainya ada yang kosong, Ren. Jadinya Lasa Sakti isi di nilaimu yang kosong. Karen. Terus, siapa lagi nak yang belum Lasa Sakti sebutkan mungkin? Jadi, Kito, Tirsa, Jolin, Karen, Apple. Ada lagi? Julian. Ya, Julian. Julian. Terus aku yang siapa itu aku itu? Kosong itu Mat. Apple. Kan IPA nak, IPA. IPA. Yang kosong itu IPA, yang di Google Classroom ini kamu kayaknya nggak kumpul. Sudah ya, nggak ada lagi. Sekarang project yang kedua. Kalau kemarin kan bikin bikin ekoenzim, mungkin ada yang tidak berhasil. Ya, sekarang yang project yang kedua, Lause harapkan bisa kalian ikuti. Kenapa Lause? Karena nilainya nanti akan mengubah 1 nilai. Lulusnya kok nggak 2, enggak, mengubah 1. Proyeknya lebih mudah. Dikerjakannya selama 1 minggu.
Jadi nanti Sabtu minggu depan Lala Septi mau cek. Ya, kamu sudah bisa apa belum? Proyeknya apa Lose? Diingat-ingat, coba difahami. Boleh ditulis kamu, boleh tulis di buku. Proyek IPA 1 minggu. Jadi proyeknya adalah selama 1 minggu lamanya. Jadi hari Sabtu, Lose Septi akan cek apakah kalian mengerjakan proyek apa tidak. Proyeknya apa Lose? Yaitu memilah sampah nak. Jadi memilah sampah, membedakan sampah itu organik atau sampah itu anorganik. Nah, itu diapakan Lause? Nanti kalau sudah terkumpul, oh ini 2 macam sampahku Lause, boleh kalian foto. Lause ternyata sebelum 1 minggu sudah penuh sampahku. Itu boleh kalian foto, kirimkan ke Lause, kirimkan ke Google Classroom ya. Lause nanti buat kolom tugasnya. Jadi selama 1 hari ini misalkan, oh penuh Lause sudah, ternyata sampah di rumahku 1 hari itu sudah penuh. Jadinya enggak sampai 1 minggu gitu. Dibedakan sampahnya. Tapi rencananya Lause kalian harus mempunyai 2 tempat sampah di rumah. 2 tempat sampah. Enggak apa-apa Davin, biarkan sudah adiknya kelihatan. Ya, ada 2 tempat sampah. Boleh tempat sampahnya bagus Lause, enggak perlu bagus. Jelek juga enggak apa-apa, namanya juga tempat sampah ya. Tempat sampahnya kecil enggak apa-apa sih. Tempat sampahnya kecil asalkan muat. Ya, yang penting muat ya. Lalu sampahnya dari mana saja? Boleh sampah dari ketika mama memasak. Nanti misalkan mama kalau memasak sampahnya ditaruh mana? Gitu ya. Ditaruhkan kalau sampahnya mama memasak kan lebih cepat. Banyak kan? Nah, jadinya mama nanti sampahnya dibedakan ya. Kalau sampahnya organik ditaruh sini, sampahnya anorganik ditaruh sini. Jadi kamu menyediakan tempat sampahnya aja, nyariin. Nanti kalau mama sudah motong-motong, ditaruh di tempat sampahnya, kamu foto. Itu aja proyeknya. Ya, hanya memilah sampah. Nah, sekarang diperhatikan dulu caranya. Memilah sampah itu apa sih manfaatnya? Apa sih keuntungannya memilah sampah? Ya, apalagi di negara-negara maju itu. Sudah pernah lihat film-film yang di Korea? Atau sudah pernah lihat film-film Jepang? Ayo, masa nggak ada yang lihat? Itu kan mereka sudah, kalau di film aja mereka itu loh, sampahnya dibedakan. Ya, padahal mereka di film, apalagi di kenyataannya. Bahkan di negara maju seperti Jepang itu selokannya itu nggak ada sampah. Bahkan di Korea itu Sungai Han, ya kan sudah terkenal, mungkin yang sering lihat drama Korea itu Sungai Han. Nah gitu ya, itu di sungainya itu jernih. Ya, sungainya itu sangat jernih. Itu di negara-negara maju. Coba sekarang, kita mulai memilah sampahnya dari rumah. Buat apa keuntungannya? Apa manfaatnya? Ya, kita lihat dulu video berikut. Langsung Septi share screen ya. Apakah sudah terlihat? Udah. Oke. Apakah terdengar? Enggak, suaranya gemah. Suaranya enggak kelihatan, suaranya enggak ada sih. Ada, tapi tadi jadinya nggak kedengeran. Gambarnya aja yang gerak. Bagaimana cara memilah sampah organik dan anorganik? Untuk apa sebenarnya kita memilah sampah? Dengan memilah sampah, kita dapat memanfaatkan sampah yang kita produksi setiap hari. Selain itu, memilah sampah juga dapat mengurangi sampah yang harus diangkut ke TPA. Pertama-tama, siapkan 2 wadah untuk membuang sampah. Wadah pertama dikhususkan untuk jenis sampah organik, yaitu sampah yang biasanya mudah membusuk, seperti sayur-sayuran, daun-daunan, daging, dan sampah dapur lainnya. Kemudian wadah yang kedua adalah untuk sampah anorganik,
atau sering disebut dengan sampah kering. Tempatkan sampah anorganik dalam wadah tersebut, mulai dari bungkus makanan saset, botol minum kemasan, mulai dari yang berbahan plastik atau aluminium, hingga kaca. Sebelum dimasukkan, pastikan dulu sampah dalam keadaan kering. Fungsi utama dari pemilahan ini adalah untuk membantu kita dalam mengelola sampah. Tiap jenis sampah memiliki alur penanganan yang berbeda. Contohnya, setelah dipilah, kita dapat memproses sampah organik menjadi media tanam kompos. Untuk itu, kita dapat membuat tabung komposter atau lubang biopori di rumah kita. Bila belum ada, sementara sampah ini dapat dibawa oleh para pengangkut sampah ke TPS 3R terdekat untuk diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik yang telah kita pilah dapat kita jual ke tukang barang bekas atau ditabung di bank sampah yang dekat dengan rumah kita. Caranya mudah, yaitu cukup dengan mengumpulkan sampah anorganik sesuai dengan jenisnya, mulai dari botol kaca, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Akan tetapi, sebelum dijual atau disetorkan ke bank sampah, pastikan dulu kalau sampah tersebut dalam keadaan bersih dan kering. Lalu, hal yang juga penting dalam pemilahan sampah ini adalah kita harus membiasakan diri untuk tidak mengikat sampah dalam plastik. Kenapa? Karena kebiasaan itu akan menyulitkan petugas kebersihan dalam memproses sampah tersebut. Jika sampah ditaruh dalam kantong plastik terikat, petugas harus membuka satu persatu kantong sampah tersebut agar sampah dapat diolah lebih lanjut. Selain itu, sampah organik akan lebih lama terurai. Sedangkan Kota Tangerang Selatan memproduksi sampah lebih dari 800 ton per hari. Jadi, sangat tidak mungkin bagi petugas kebersihan untuk membuka ribuan atau puluhan ribu kantong sampah tiap harinya. Nantinya, jika kita sudah terbiasa untuk memilah sampah sendiri, maka tidak akan sulit lagi bagi kita untuk memilah sampah menjadi 3, 5, atau bahkan lebih. Sudah siapkah kamu memilah sampah? Jika kamu Sudah ngerti tadi? Bagaimana caranya? Ya, apa keuntungannya? Jadi kita nanti bedakan ya, 2 tempat sampah. Kalau di rumahnya Lause Septi itu Lause sudah membedakannya menjadi 3. Ya, 3 sampah. Jadi ada sampah organik, ada sampah anorganik untuk plastik. Nah, kemudian yang ketiga adalah organik, sampah anorganik untuk kardus, untuk kaleng. Ya, untuk kaleng, untuk botol. Nah, bagaimana itu Lause Septi caranya? Lause sudah sebentar, tidak ada ya. Ini coba Lause Septi kirim di grup WA. Ini adalah sampahnya Lause Septi. Waduh, sampahnya Lause Septi dikirim di grup WA. Ya, Lause coba kirimkan ke WA. Sebentar ya, ini punyanya Lause terisi dengan banyak sekali tugasnya kalian yang belum dikoreksi. Sebentar, Lause harus mencari ke bawah. Ini ada beberapa sampahnya Lause di rumah. Nah, padahal Lause Septi itu cuma 3 orang di rumah, tapi sampahnya menumpuk. Ini Lause Septi bedakan. Ada sampahnya buah. Kamu kan sudah kemarin ya bikin ekoenzim, itu ada sampahnya sendiri kan, hanya buah-buahan mungkin. Tapi kalau Lause Septi sampahnya organiknya campur jadi satu. Sebab mau dijadikan ke pupuk kompos. Sebentar, Lause Septi cari yang pupuk kompos dulu. Ini.
Lasa Septi kirimkan di grup. Nah, kalian sudah lihat di grup WA? Coba, itu adalah yang pertama, sampah plastiknya Lause. Jadi sampah plastiknya Lause itu dicuci. Di mana Lause caranya? Ya udah kalau ada enggak usah pakai sabun sudah. Dicuci aja, kemudian digantung atau ditaruh di tempat yang angin-angin itu boleh. Ya. Kemudian Lause terus diapakan? Dicuci dulu. Ini kalau sudah kayak gini nanti kamu foto. Gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya ada sampo kardus. Nah, sampah kardus itu Lause Septi kan kita kalau beli makanan misalkan belinya di GoFood atau beli di mana itu kan pasti ada sampah kardus ya. Nah, sampah botol. Nah, kalau kamu beli minuman ringan misalkan, itu sampahnya Lause Septi gimana? Lah sampahnya tetaplah Lause Septi dicuci. Kardusnya itu dicuci terus dijemur. Bayangkan, dicuci terus dijemur. Nah, kalau pokoknya dihilangkan makanannya. Itu ada SP tuh dari makanannya Lause Rima kan? Pasti kan ada sisanya makanan ya di dalamnya. Itu sama Lause Septi dibersihkan terus dijemur aja. Nah, itu nanti kalau sudah kering, Lause Septi masukkan ke dalam kantong kresek. Nah, ketika ada pemulung lewat atau ketika ada Pak Sampah lewat, itu sekalian ini Lause Septi bilang sudah, Pak ini sampah yang kardus gitu. Mereka itu berterima kasih loh ke Lause Septi. Oh iya Bu, terima kasih ya sudah dipilahkan sampahnya, bilang gitu. Jadi kayaknya kita itu malah kalau memilah sampah memudahkan pekerjaan mereka. Ya, terima kasih ya Bu, sampahnya sudah dipilahkan, sudah dicuci, nanti jadinya saya tinggal jual, katanya gitu. Bukankah lebih menguntungkan? Padahal menurut kita itu sepele ya, tapi menurut mereka itu berharga loh nak. Ya, jadi memilah sampah itu menurut mereka itu berharga. Tapi kalau menurut kita kan, ini pekerjaan sepele. Itu yang ketiga itu ada sampahnya buah-buahan. Nah, kebetulan sampah buah-buahan itu sama Lause Septi sudah diolah sendiri. Kalau kamu tugasnya kan tidak sampai mengolah. Nah, tugasmu hanya memilah saja. Kalau kamu mau mengolah tidak apa-apa. Tapi kalau kamu Lause kayaknya masih belum sanggup untuk mengolah, nanti pelan-pelan Lause Septi ajarin. Nah, kalau yang sampah ini itu juga kalau kamu mau berikan ke Pak Sampah, kamu tinggal kasih aja ke Pak Sampah, Pak ini sampah organik gitu. Itu mereka akan berterima kasih. Jadinya nanti kalau di pengepul sampah, di tempat sampah, di TPA, mereka itu akan bilang ini sampah organik, itu tidak dijadikan satu sama sampah yang bersih gitu. Dari sini paham? Jadi yang difoto yang kayak Lause gini aja tidak apa-apa. Atau ada tempat sampahnya sendiri boleh. Ya, jadi ada sampah plastik, ada sampah kardus, sampah botol. Jadi kardus dan botol itu boleh nanti dikasihkan ke pemulung. Kardus dan botol itu boleh dikasihkan ke pemulung. Atau kamu ketika kamu ngasihkan ke pemulung, kamu foto. Bersama pemulung ini dikasihkan ke pemulung, itu kamu foto. Gitu ya. Tugas proyek ini tidak mengubah nilai PS dan PR, tapi Lause Septi sendirikan nilainya. Ya, jadi tugas proyek Lause Septi sendirikan nilainya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak kerja proyek, ya udah berarti nilainya 0. Kalau bisa semuanya bekerja, karena ini adalah bukan demi Lause, tapi sedikit demi sedikit adalah mengubah kebiasaan kita. Nah, mengubah bangsa Indonesia juga loh. Coba kalian kalau misalkan ke sungai, banyak sampahnya enggak di sungai? Banyak sampahnya. Kenapa Hugo? Aku nanya bilang, ya karena kan ada sampah di Sungai Jompo. Iya, betul. Banyak sampah di Sungai Jompo. Padahal kan sudah disuruh membuang sampah di sungai ya. Padahal disuruhnya membuang sampahnya di sungai apa di tempat sampah? Tempat sampah. Nah, itu dia. Berarti itu berawalnya dari mana? Berawalnya dari rumah itu, Nak. Lause Septi itu sering melihat orang yang membuang sampah itu adalah bukan anak-anak kecil malahan, tapi orang-orang yang sudah dewasa.
Jadi orang-orang yang sudah dewasa itu ketika mereka berangkat kerja, terus kreseknya dibungkus, dilempar ke sungai. Itu kan rasanya tidak etis ya. Anaknya disuruh membuang sampah di tempat sampah, tapi orang tuanya membuang sampah di sungai. Nah, berarti ini kalian kan masih SD. Calonnya kalian juga akan menjadi orang tua. Ya kan? Makanya itu mulai dari sekarang, mulai mumpung masih kecil, Lasa Sakti ingin menanamkan supaya kalian bisa menerapkan memilah sampah dulu. Nanti kalau sudah kebiasaan pasti akan lebih mudah. Kalau mungkin satu hari, 2 hari akan terasa berat. Ya, Lasa Sakti hanya bilang aja kalau misalkan dulu di rumahnya Lasa Sakti ketika pertama kali memilah sampah, itu suaminya Lasa tidak suka. Jadi suaminya Lause Sakti tidak suka waktu memilah sampah dibedakan sampahnya ada 2 tempat gitu ya. Kata suaminya Lause itu, ngapain sih sampahnya kok ditaruh di sini itu repot katanya gitu. Terus Lause Sakti bilang, loh setidaknya kalau kita buang sampahnya itu dipilah, kita itu bisa mempermudah Pak Sampah untuk bekerja. Buat apa kita memudahkan orang lain bekerja? Ya kan? Biarkan aja mereka bekerja. Tidak boleh seperti itu. Nanti kalau misalkan sampahnya itu dibakar, nah itu bakarnya juga lama. Kalau dibakar, itu asapnya itu bisa ke mana? Ke atas sampai ke angkasa, nantinya akan menimbulkan pemanasan global atau menimbulkan banyak gas metana gitu. Lambat laun akhirnya suaminya Lose Septi itu bisa mengerti. Jadinya ini nanti dibuat pupuk kompos. Lose Septi bilang gitu. Pupuk komposnya buat apa? Ya dibuat nanam-nanam gitu. Ya akhirnya ini Lose Septi sudah memilah sampah bersama suaminya Lose dan anaknya Lose. Nah, anaknya Lose pun juga memilah sampah Lause. Iya, jadinya Lause Sakti sudah ajari dari sekarang. Dia kalau membuang sampah, dia kalau membuang sampahnya itu di tempat sampah yang seperti ini sebentar Lause Sakti kasih. Karena kan dia masih kecil. Kalau dia misalkan habis jajan, makan snack gitu, itu Lause Sakti kasih tempat untuk dia langsung ceburkan di situ. Jadinya yang penting dia bisa membedakan mana sampah plastiknya gitu. Nah, kalau sampah yang tidak plastik itu Lasa Sakti taruhnya di wadah yang tadi, wadah yang hitam. Sebentar Lasa Sakti kasih. Jadi ada 4 malahan punyanya Lasa itu. Kalau yang Lasa Sakti tunjukkan ke kalian itu kan 3. Nah, ada sampah kayak gini, tempat sampah kayak gini. Ini semua jenis plastik, coba Lasa Sakti kirimkan di grup WA. Itu pokoknya semua jenis plastik masuk di tempat itu. Jadi itu kayak ada bungkusnya snack, bungkusnya sosis, itu masuk di situ. Pokoknya semua jenis sampah plastik. Punya Lasa Sakti bagaimana terus caranya? Kalau sampah plastik itu punya Lasa Sakti dibakar, tapi di wadah yang tertutup. Jadi kayak ada wadahnya seng, wadahnya cat, itu yang berbentuk seng, agak besar. Nah itu Lasa Sakti masukkan di sana, kemudian dibakar, kan ada tutupnya, jadi asapnya tidak kemana-mana gitu. Yang penting adalah ada tutupnya. Gitu. Jadinya punya Lasa ada itu. Itu yang warna hijau itu adalah sampah plastik yang tidak dipakai lagi. Tapi kalau yang di atas itu ada kresek putih-putih itu ya, yang masih bersih, itu biasanya Lause Septi akan pakai lagi. Dipakai bagaimana Lause? Misalkan mau ke belanja, misalkan ya mau belanja. Lause Septi akan memakai plastik yang sudah bersih tadi sampai plastiknya jelek, gak bisa dipakai lagi. Gitu. Ini nanti biasanya sama Lause Septi akan jadi ekobrik. Tahu kamu ekobrik itu apa? Dulu pernah bikin toh? Ya apa enggak? Pernah bikin ekobrik apa enggak? Kelas 6. Enggak ada. Enggak ada yang bikin ekobrik. Enggak ingat. Enggak ingat. Nah, ini dia. Ekobriknya Lause itu sudah jadi tempat duduk.
Kamu lihat di grup WA itu. Ini tempat duduk yang bisa diduduki. Yaitu itu dari sampah-sampah plastik. Nah, yang low suscepti produksi itu sudah jadi ecobrick, sudah jadi tempat duduk. Bisa diduduki low suscepti, bisa diduduki siapa saja karena itu berat, ya. Itu. Jadi sampahnya bisa lebih bermanfaat. Gitu ya, Nak ya? Oke, sekarang ya, dari sini ada yang mau ditanyakan mungkin tentang proyeknya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi dikumpulkannya hari Sabtu ya di Google Classroom. Di foto. Pakai foto kayak punyanya Low Suscepti. Tapi ingat di fotonya itu ada kamunya. Kalau punyanya Low Suscepti kan hanya sampahnya aja. Jadi kalau kamu fotonya bersama kamu fotonya. Jadi misalkan di situ ada fotonya sampah organik, kamu berada aja di sebelahnya dan di foto gitu ya. Lasa ini punyaku gitu. Oke. Hari Sabtu dikumpulkan, Sabtu minggu depan. Bisa? Bisa apa enggak kira-kira? Itu dikeluarin di GC lah, Sir. Iya, dikumpulkan di GC. Ya, dikumpulkannya di Google Classroom. Jadi tiap anak harus mengumpulkan. Ya, hanya mengirimkan foto aja. Foto kalau di kamu, Lasa aku sanggupnya hanya membuat 2 tempat sampah, boleh. Jadi misalkan tempat sampah organik dan anorganik saja boleh. Lasa aku hanya membuat sama sampah kardus, boleh. Atau ketika kamu ngasihkan ke pemulung, kamu foto juga boleh. Semakin banyak foto kegiatan, semakin bagus nilainya. Tertingginya 100, ya. Terendahnya 80. Jadinya Lasa harapkan di proyek ini kalian bisa dapat nilai maksimal. Kalau kalian sudah sampai memberikan ke Pak sampah, nah kardusnya itu yang sudah dikumpulkan, misalkan ada kardus-kardus bekas yang dikumpulkan terus diberikan ke Pak sampah atau ke pemulung, itu juga Low Suscepti anggap nilainya lebih bagus daripada yang hanya memilah sampah. Ya, bisa? Bisa apa enggak? Ya. Ya, bisa ya. Oke. Nah, itu proyeknya. Sekarang kita akan membahas mengenai revolusi bumi. Kalian lihat di halaman 180. Di halaman 180, dilihat semua. Sudah? Apa itu revolusi bumi? Boleh dicatat. Revolusi bumi adalah Julian, apa revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Iya, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, jadi yang mengelilingi, kalau dia berputar pada porosnya namanya revolusi, namanya rotasi bumi. Kalau dia mengelilingi matahari namanya revolusi bumi. Berapa nak lamanya? Bugo, kala revolusi bumi. Berapa lamanya? Halaman 100. Berapa nak? 365 seperempat hari. Ya, atau 1 tahun. Ya, jadi lamanya revolusi bumi itu adalah
365 hari atau 1 tahun. Sekarang kita cek dulu. Nah, apa akibat dari revolusi bumi? Silakan dibaca. Clara. Clara, silakan dibaca. Akibat Saya baru ngambil buku loh, Ustaz. halaman 177 nomor 1. Yang kalau nggak tahu ada di halaman 177. Apa Clara nomor 1? Felix mungkin bisa membantu. Apa Felix? Nomor 1, akibat dari revolusi bumi. Jencing bisa membantu? Perbedaan lama siang dan malam. Oke, perbedaan lamanya. Nah, perbedaan lamanya siang dan malam. Kalau revolusi bumi lo saya tulis di sini ya. Kalau rotasi bumi itu kan terjadinya siang dan malam gitu. Kalau revolusi lamanya siang dan malam. Jadi siangnya bisa lebih lama daripada malamnya. Contohnya kalau di Indonesia pada saat musim kemarau itu siangnya akan lebih lama. Misalkan kalau di matahari terbit. Nah, matahari terbit itu bisa jam 5 sudah terbit mataharinya kalau di musim kemarau. Dan tenggelamnya itu bisa jam 6 gitu. Tapi kalau di musim penghujan seperti sekarang, itu bisa saja matahari terbitnya itu jam setengah 6 atau jam 6. Sedangkan tenggelamnya itu bisa jam 5 sudah tenggelam. Gitu ya, jam 5 sore. Itu maksudnya ya, lamanya siang dan malam. Sekarang yang kedua. Nikodemus, silahkan dibaca. Akibat revolusi bumi. Perubahan letak rasi bintang. Iya, Pergerakan bumi. Letak rasi bintang. Nah, rasi bintang itu bermacam-macam ya. Ada rasi bintang apa aja? Rasi bintang Kalajengking, rasi bintang Scorpio itu ya. Nah, itu kenapa? Nah, jadinya kalau dia itu letak rasi bintang itu biasanya digunakan petani. Nah, biasanya digunakan petani untuk menentukan dan nelayan. Nah, untuk pekerjaannya. Biasanya mereka ini kalau misalkan dulunya para petani itu kalau mau bertanam padi itu melihat rasi bintang. Oh, kalau bintangnya seperti ini rasi bintangnya, maka kita akan menanam padi, kita menanam jagung gitu. Nah, sedangkan nelayan rasi bintang itu digunakan untuk menentukan arah mata angin. Jadi kalau kamu di laut itu hanya bisa melihat bintang. Makanya mereka itu, para nelayan itu memanfaatkan letak rasi bintang untuk menentukan, oh kalau bintangnya ini ada di sebelah kanan misalkan ya, itu berarti ikannya itu yang di sebelah kanan ini banyak gitu. Sekarang coba Clara nomor 3. Apa Clara? Nomor 3. Boleh buka buku? Boleh. Lah ngapain nggak dibuka bukunya? Clara? Clara? Iya. Iya, nomor 3 apa nak? Akibat dari revolusi bumi.
Apa Clara? Boleh dibaca. Halaman 177 Clara. Clara? Chelsea, silahkan dibaca Chelsea. Chelsea. Tidak ada Chelsea. Clara juga tidak bisa membaca. Jencing coba. Nomor 3 apa Jencing? Gerak semu tahunan matahari. Iya, terjadi gerak semu tahunan matahari. Ini apa maksudnya Lause? Jadi matahari, nah seolah-olah terbit dari timur, nah tetapi barat. agak ke tenggara, gitu ya, timur tenggara. Oh, agak ke timur laut, gitu nah. Jadi benar ke di sana tapi agak mencong gitu. Dari timur tapi agak mencong ke kiri, agak mencong ke kanan gitu. Kemudian, nah itu bedanya. Kalau yang di rotasi bumi kan apa? Kalau yang di rotasi bumi kan terjadinya gerak apa? Semu apa? Terjadi, masih ingat gerak semu Matahari. harian. Nah, kalau gerak semu harian matahari. Kalau gerak semu harian matahari itu adalah gimana? Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, dan tenggelam di barat. Matahari terbit dari timur dan tenggelamnya di barat. Ini silahkan dicatat. Ya, nanti kalau Lasa aku sudah hafal, bentar lagi Lasa Sabti kasih kuisis, silahkan dikerjakan. Tenggelamnya di barat, gitu ya, agak ke timur laut. Sekarang yang keempat, coba dibaca Clara. Ayo Clara dibaca yang keempat. Akibat revolusi bumi. Ditetapkannya kalender Masehi pada kalender Masehi 1 tahun terdiri atas 12 bulan. Iya, adanya kalender Masehi. Nah, berhubung ini nanti ada kalender Masehi itu berdasarkan revolusi bumi. Jadi, kalender Masehi itu biasanya disebut sebagai kalender Samsiah atau kalender matahari. Boleh ditulis. Nah, kita pakai jembatan keledai nanti. Itu namanya bisa Busama, gitu. Kalender Busama. Apa itu loh Septi? Berdasarkan revolusi bumi, kalendernya Samsia, namanya kalender Masehi. Jadi Busama. Kalau revolusi bulan, nah, kalau revolusi bulan namanya Bulkohi. Apa Bulkohi? Kalau Bulkohi, nah kalau Bulkohi itu revolusi bulan. Nah, kalendernya namanya kalender Komariah atau kalender Hijriah. Kalau Busama, revolusi bumi. Kalendernya namanya kalender Samsiah atau kalender Masehi. Gitu ya. Boleh dicatat, silahkan. Jadi kalender itu ada 2. Kalau kalender Masehi dari revolusi bumi, Busama. Kalau dari revolusi bulan namanya Bulkohi. Bulan Komariah Hijriah. Kalau Busama, bumi Samsiah Masehi. Itu. Silahkan dicatat. Nah, ini ada
Kalendernya apa aja loh Septi? Itu yang Januari. Gitu ya. Januari sampai Desember. Sampai Desember. Loh Septi kasih gini ya. Nah, kalau yang ini, kalau kalender bulan itu biasanya dari, ada namanya ini. Kamu masih ingat? Ramadan. Nah, kemudian ada Syawal. Nah, ini biasanya yang Bulkohi ini dipakai oleh umat muslim. Ya, kalau Busama ini dipakai oleh umum, oleh kita semua dipakainya. Jadi ada bulan Ramadan, bulan Syawal, itu menggunakan perhitungan dari revolusi bulan. Kalau yang kalender umum itu memakai revolusi bumi. Gitu ya. Sudah? Tetap sama-sama 12 bulan. Iya, sama-sama 12 bulan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah Nikodemus dibaca. Akibat revolusi bumi yang kelima apa, Nak? Perubahan musim di bumi. Iya, terjadi perubahan musim di bumi. Kemarin kita sudah tahu ya, kalau di belahan bumi utara kita bisa pakai apa kemarin? Kita bisa pakai SPGD. Semi, panas, gugur, dingin. Ya toh? Nah, kemudian kalau yang di bumi selatan, kita pakai yang apa kemarin? DSP. Iya, GDSP. Nah, bulannya loh seperti apa aja? Kemarin kan sudah ada Majun. Terus apa lagi? Juse. Ya, kemudian CD. Nah, seterusnya Dema. Apa aja itu? Majun, Maret, Juni. Juse, Juni, September. CD, September, Desember. Dema, Desember, Maret. Iya. Itu ya tanggalnya masih ingat toh? Tanggalnya masih ingat? Maret, Juni 21, Juni 21, September 23, September 23, Desember 22, Desember 22, Maret 21. Pokoknya yang 21 itu Maret, Juni. Ya, Maret dan Juni 21. Kalau September 23, kalau Desember 22, gitu ya. Maret, Juni 21, Desember 22, ya toh. Maret dan Juni sama dengan 21. Kemudian kalau Desember 22, kalau September sama dengan 23. Gitu. Jadi cuma gitu aja menghafalkannya, lebih mudah. Sudah? Mau dicatat silahkan. Catatannya kumpulkan ke lause sekarang. Lause Septi tunggu. Silakan catatannya dikumpulkan ke lause. Yang rata Aku nggak nyatet tapi screenshot. Screenshot ya dicatat. Tak foto lah. Nunggunya yang lama loh sih, ini nyetetnya lama. Oke, bentar. Oke. Lause Septi akhiri dulu. Ya, PR-nya coba perhatikan. PR-nya adalah mengerjakan halaman 180. Lause Septi itu di atas sendiri. PR mengerjakan halaman 180. Nomor 1 di dalam tabel itu. Sekalian kamu tulis alasannya ya. Beserta alasannya. Nah, jangan lupa proyeknya apa? Memilah
sampah organik dan dikumpulkan hari Sabtu minggu depan, hari Sabtu minggu depan. Ya, dikumpulkannya hari Sabtu minggu depan proyeknya. Oke nak, sampai di sini dulu. Ini sudah Lehel Septi screenshot. Kemudian Lehel Septi kirim di grup juga. Nanti kalian bisa mencatat, kirimkan ke WA Lause. Jadi catatan dikirim ke WA Lause. Jadi hanya tugasnya catatan. Bayangkan catatan ya. Yang dinilai kerapiannya nanti. Oke, sampai di sini dulu. Satu stop share, silakan istirahat. Loh Kris, kok bisa hadir kamu? Katanya lomba. Semoga sukses ya lombanya. Semoga dapat juara. Dadah. Thank you, Lau. Ya, semoga selamat belajar semuanya. Dadah Caichen. Semoga ilmunya bermanfaat. Dadah. Dadah.